Chapter 856, Interrogation. Wanita itu berlari sepanjang jalan dan bergegas menuju semua orang dengan aroma wangi. Ketika dia berdiri di depan Zuofan, bersembunyi di belakangnya sedikit dengan malu-malu seperti seorang gadis muda yang lembut menunggu untuk dibebaskan. Terlihat lemah pada semua interogator di depan, mereka semua tiba-tiba tidak bisa membantu tetapi membeku. Ada pandangan kaget di mata gadis itu, dan beberapa bahkan bodoh. Melihat adegan ini, gadis itu tampak lebih pemalu. Dia tidak bisa menahan diri untuk bersembunyi dari Zuofan, seperti seorang adik perempuan yang belum pernah melihat dunia yang menyeramkan. Bersembunyi di belakang kakak laki-lakinya untuk mencari perlindungan. Pandangan lemah itu, biarkan semua orang melihat, ada semacam dorongan hati yang menurutku menyedihkan. Zuofan mau tak mau melihat ini. Nima, gadis ini juga berjalan di sungai dan danau, karakter pasca film, dia bisa berpura-pura daripada dia. Keberanian gadis itu barusan, tapi dia masih hidup. Namun, sekarang Zuofan berada di kapal yang sama dengannya, dan dia secara alami akan dapat menerimanya. Dia hanya batuk dan tersenyum kaku untuk meredakan guncangan batinnya. Selama sekitar 5 atau 6 detik, para penjaga tampaknya sudah pulih, batuk dan menunjuk pada wanita itu. Apakah Anda juga keluarga ini? Ya, si pengangguk mengangguk. Dan wanita itu berbisik pelan, tiba-tiba membuat tulang para penjaga renyah. Setelah menarik napas panjang dan menenangkan untuk waktu yang lama, ia pulih dan menunjuk ke Zuofan. Jadi, apa hubungan Anda? Apakah Anda semua dari Shizu bersama? Dia sedikit mengerang sedikit, mata Zuofan menyipit, baru saja akan berbicara dan memberinya nama yang layak. Tetapi sebelum menunggunya keluar, wanita itu sudah berkata, dia suamiku, kita datang dari Shizu bersama. Orang-orang hanya mengangguk, tetapi mereka tiba-tiba kaget lagi, tiba-tiba mengangkat kepala, dan secara tak terduga berpatroli bolak-balik di antara keduanya, tidak bisa percaya. Apa yang kamu bicarakan? Apakah dia suamimu? Iya, mengapa bukan? Wanita itu mengangguk dengan acuh tak acuh, terkekeh, dan kemudian menarik Tikuno yang sedikit kusam di sebelahnya. Membawanya ke samping dan tersenyum, lihat, anak-anak kita ini sangat besar. Begitu komentar ini keluar, mereka yang bertanya tidak bisa membantu tetapi benar-benar terpana. Zuofan juga terpana untuk beberapa saat, matanya yang penuh dengan ketidakpahaman menatapnya. Hei, gadis, kamu baru saja menikamku dengan pedang, sekarang aku dianggap sebagai kerabat. Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Apa yang ingin Anda lihat? Membiarkan Anda berpura-pura menjadi suami gadis ini, itu lebih murah untuk Anda, apalagi yang bisa Anda pikirkan? Jika Anda melihatnya lagi, percaya atau tidak, bibi dan nenek saya menarik mata Anda. Dia memberi pandangan tajam kepada Zuofan, dan mata wanita itu mengeluarkan peringatan keras, dan 3 mata rantai kuno yang dipegang di tangannya tidak terasa kencang, tentu saja. Dia ingin mengambil anak itu sebagai sandera dan memaksa Zuofan untuk mengikuti. Jika Anda tidak berani bekerja sama, anak Anda akan segera mati, Dengan enggan menggelengkan kepalanya, Zuofan bergumam dengan acuh tak acuh. Faktanya, dia tidak takut akan sesuatu yang salah dengan 3 mata rantai kuno dengan kekuatan anak ketiga. Apa yang bisa gadis ini lakukan padanya? Intinya adalah bahwa Zuofan tidak tahan dengan rintangan ini di dalam hatinya. Dia tidak akan hanya mengakui bahwa seorang wanita harus menjadi istrinya. Meskipun situasinya mendesak sekarang, ini juga palsu, tindakan yang bijaksana juga terkait dengan rencananya, jadi ia harus bekerja sama. Tetapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa mentolerir nama istri Zuofannya dan jatuh di kepala orang lain. Bagaimanapun, dia sudah memiliki seseorang di dalam hatinya. Bahkan jika itu hanya posisi salah sekarang, dia tidak ingin orang lain menajiskan posisinya. Setelah melirik mereka berdua, penjaga yang bertanya itu juga bingung untuk beberapa saat, dan dengan aneh berkata, gadis, pria ini hanya dewa 5 kali lipat. Kamu begitu sia-sia, mengapa kamu memandangnya? Ya, mereka benar-benar tidak mengerti. Di benua ini, meskipun kesenjangan kekuatan bukan merupakan hambatan mutlak bagi 2 pasangan suangfu, itu masih merupakan dominasi laki-laki, namun, kekuatan laki-laki melambangkan status laki-laki. Dan tidak ada perempuan yang mau berkomitmen untuk lelaki yang lebih lemah. Tapi sekarang, keduanya bukan lagi masalah kesenjangan kekuatan, itu hanya pria yang berkomitmen pada wanita, citra terbalik. Namun, hanya ada satu kemungkinan untuk fenomena ini, yaitu, wanita terlalu kuat dan ingin memiliki kekuatan yang sama dengan pria. Dan wanita seperti itu, tidak akan pernah ada hanya satu pria. Gadis, dengan kekuatanmu, itu sama sekali bukan peran biasa di Shizu. Apakah kamu membuka harem, mengambil yang untuk membentuk yin, dan mempraktikkan teknik budidaya ganda? Mata tidak bisa membantu menyipit, penjaga bertanya dengan ragu-ragu. Tetapi setelah mendengar ini, wanita itu memiliki pipi merah di wajahnya dan mencoba untuk menyangkal kamu hanya membuka harem. Kami adalah orang-orang yang serius.
Kita semua memiliki anak. Bagaimana kita dapat berlatih Yang dan Yin? Sihir. Itu mungkin tidak terjadi. Dalam pencarian kekuatan di daratan, tidak ada yang bisa dilakukan, dan wanita adalah sama. Wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Penjaga itu tidak bisa menahan tawa dan melambaikan tangan. Saudara, masuk dan cari sekali lagi. Jika seorang wanita membuka harem, pasti ada banyak pria di dalamnya. Bagaimana mungkin hanya ada 3 orang ini? Ya, semua orang berteriak keras, tetapi mereka bergegas keluar dalam sekejap dan mencari seluruh halaman. Wajah wanita itu malu, dan wajahnya tertekan. Zuo Fan mengangkat matanya dan meliriknya, tapi dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Jangan katakan bahwa Anda tidak dapat mempertahankan identitas Anda, bahkan orang-orang di sekitar Anda tidak akan mempercayainya. Setengah jam kemudian, semua bayangan kembali satu demi satu, tetapi semua menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa Mao belum menemukan satu. Melihat adegan ini, penjaga tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, wajahnya bingung. Dia tidak bisa mempercayainya, bagaimana mungkin wanita sekuat ini hanya memiliki satu pria di sampingnya? Mengetahui keraguan dalam hatinya, Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi buru-buru melangkah maju dan membungkuk, "Senior ini, Anda salah paham, tidak mendengarkan omong kosongnya. Dia sama sekali bukan istri saya. Bukankah dia?" Murid-murid itu tidak bisa menahan goncangan, dan penjaga itu tiba-tiba menjadi khusyuk, dan perempuan itu mendengarnya, dan jantungnya kencang. Dan sudah ada banyak keringat di dahinya. Mungkinkah dikatakan bahwa anak ini ingin mengkhianati dirinya sendiri? Jika dia bukan istrimu, lalu siapa wanita ini? Mengapa tinggal di istanamu? Setelah mengambil nafas panjang dan menghela nafas lagi, Zuo Fan menyeringai dan menggelengkan kepalanya, "Senior. Jangan sembunyikan, dia adalah sepupu, kami dikejar dan dibunuh oleh keluarga musuh." "Apa, sepupumu? Lalu mengapa dia hanya mengatakan bahwa kamu adalah istrimu?" Penjaga itu berteriak keras. Saya melihat ke belakang wanita itu dalam-dalam dan melihat bahwa dia juga gugup. Zuo Fan berpikir sedikit, dan dengan tulus berkata, sebenarnya, dia benar-benar ingin menjadi istri berikutnya. Sayangnya, ada banyak orang di hatinya, tidak akan ada kursi wanita lain. Dia baru saja bercanda denganmu sekarang, tolong maafkan kalian senior. Apa yang sedang terjadi? Kamu bisa mengatakan yang sebenarnya, kalau tidak kamu memiliki hubungan yang tidak jelas, dan aku akan membawanya pergi. Alisnya bergetar, dan penjaga itu berteriak keras. Sudut mulut sedikit miring, Zuo Fan mengangguk dan tersenyum. Ya, karena para senior ingin mendengarkan, tolong beritahu junior berbicara pelan. Bahkan, saya tumbuh bersama dengan sepupu saya, King Mei Zuma. Sepupu itu sangat sayang kepada saya. Saya juga tahu bahwa itu hanya karena saya tidak mampu membelinya. Para pendahulu juga memperhatikan bahwa sepupu saya memiliki kualifikasi yang lebih baik daripada saya sejak saya masih kecil, dan sekarang saya jauh lebih maju daripada saya. Jadi saya selalu merasa rendah diri dan merasa tidak layak darinya. Yah, kita bisa melihat bahwa kamu benar-benar tidak pantas mendapatkannya. Semua orang mengangguk serempak dan setuju. Menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, Zuo Fan melanjutkan, kemudian saya jatuh cinta dengan seorang gadis dari sekte Taiking dan menjadi putra biologis, tetapi saya ditentang oleh sekte. Jadi saya mendapat masalah dan dikejar oleh seluruh sekte. Saya harus mengambil bersama anjing itu, dia melarikan diri jauh-jauh ke Zhongzhou untuk menghindari bencana. Untungnya, ada sepupu yang merawatnya, kalau tidak ayah dan anak kita akan mati ribuan kali. Cinta sepupu itu, dia bersumpah untuk mati, hanya. Dengan itu, Zuo Fan menoleh untuk melihat wanita itu dengan ekspresi kasih sayang yang dalam, itu hanya sepupu, aku sekarang punya hati, dan aku hanya bisa. Tanpa melangkah lebih jauh. Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi menghela nafas dan menoleh, seolah sulit untuk menerima cinta ini. Melihat adegan ini, semua orang akhirnya mengerti segalanya. Ternyata ini adalah cinta segitiga, dan wanita ini juga cinta tak berbalas. Oh, sungguh baik bahwa kubis membiarkan babi melengkung. Seorang wanita cantik yang telah mengubah praktiknya, dan bahkan terlihat seperti bunga, lebih menyukai sampah yang jauh darinya. Ini membuat kita kemana tuan-tuan yang tiada taranya ini pergi karena alasan? Pria itu menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan pria itu menghela nafas. Orang lain melihatnya, dan mengangguk pelan, ya, tapi itu juga masuk akal. Siapa yang akan membiarkan mereka manis dan sadar? Saudaraku, seharusnya tidak ada masalah dengan ini. Kalau tidak, jika pencuri ingin bersembunyi, mereka harus berusaha sejelas mungkin. Mengapa? Apakah itu akan membuat plot darah anjing seperti itu? Lihatlah mata kedua orang itu benar-benar setetes air dan air yang tak ada artinya. Ketika kata-kata itu keluar, semua orang memandang mereka lagi, tetapi mereka melihat Zuo Fan menoleh dengan rasa bersalah, dan matanya tampak sedih. Wanita itu menatapnya dari dekat, dan matanya berkabut tanpa alasan yang jelas. Sepasang idiot mengeluh tentang wanita,
begitu baik untuk mengalahkan bebek Mandarin. Saling memandang, para penjaga mengangkat bahu tak berdaya, dan yang pertama terbatuk dan berkata, "Oke, kita semua mengerti apa yang Anda katakan," lalu mendaftar ulang. "Rumah ini awalnya adalah Fei Yun Wangfu, kami rumah yang dijaga. Sekarang milikmu untuk menjualnya kepadamu, jadi sekarang ada 3 orang yang tinggal di rumah ini, siapa nama mereka?" "Oh, senior, di bawah." Gu Yifan, dengan cemas ia mendatangi pria itu untuk memegang kepalan tangan. Zuo Fan sudah siap, membuka mulutnya dan berkata, "Anjing 3 arah kuno, adik bungsu adalah." Dengan itu, Zuo Fan menatap wanita itu dan memberi isyarat padanya. Tanpa sadar, dia merokok sedikit asam, dan wanita itu segera berkata, "Namaku Gu Qinggian." "Oke, semua sudah direkam." Memegang rekor batu giok, para penjaga mengangguk dengan jelas, "Mulai hari ini, Anda adalah pemilik sebenarnya dari mansion ini. Jika ada orang yang mencurigakan menunggu di dekat mansion, Anda harus memberitahu istana Fei Yun sesegera mungkin. Atau berteriak dan membuat suara kecil, orang-orang kita akan berpatroli di dekatnya." Mengangguk dengan ringan, Zuo Fan membungkuk dan berkata, "Oke, terima kasih senior, hanya..." "Apa itu orang yang mencurigakan? Tidakkah orang-orang yang mencurigakan tahu?" Dengan alis terangkat, penjaga tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeringai, "Ini tunawisma, bergoyang-goyang. Mata pencuri, mata setan, pencuri, orang-orang yang bersalah. Anda melihat orang-orang ini, mengirimkan sinyal langsung kepada kami, sudahkah Anda mendengarnya?" "Ya." Zuo Fan mengangguk dengan penuh semangat, dan ketika pria itu melihatnya, dia menganggukkan kepalanya dengan puas, lalu melambaikan tangannya, dan berjalan pergi bersamanya. "Saudaraku, ayo pergi ke rumah berikutnya." "Hehehe, ayo, kita punya inspeksi keluarga, bagaimana saya melihat pencuri itu bersembunyi?" Hahaha. Petik 2. Chapter 857, Arogan. Saat tawa itu berangsur-angsur hilang, sosok penjaga yang kuat dari istana Fei Yun Wangfu juga perlahan menghilang. Zuo Fan dan ketiganya berdiri dengan tenang, dan ketika mereka melihat mereka pergi, mereka semua menghembuskan nafas keruh bersama, melepaskan. "Oke, tutup pintunya." Dengan lembut bertepuk tangan, Zuo Fan berbisik pelan. Mendengar ucapan ini, Xiao Sanzi segera menggenggam genggamannya, berbalik, dan menarik wanita yang berani mengaku sebagai ibu mertuanya, dan pergi keluar. Tentu saja, 3 mata rantai kuno tidak menggunakan kekuatan nyata, hanya menyeretnya secara simbolis dengan kekuatan anak. Jika tidak, apakah dia akan dibuang tanpa gelombang? Ketika wanita itu melihat adegan ini, dia terkejut untuk sementara waktu, dan entah bagaimana berkata, "Ah, apa yang kamu lakukan? Apa yang kita lakukan?" Mau tidak mau mencibir, Zuo Fan mengangkat alisnya dan memelototinya dengan garang. "Apakah kamu tidak mendengar senior itu berkata? Menemukan tunawisma, berputar-putar." Ti kuno segera mengikuti. "Mata nakal, kepala ayam, jadilah hati nurani yang bersalah." Kedua ayah dan anak laki-laki itu minum bersama, menatap wanita itu dari dekat, dan berkata serempak, "Ini kerumunan yang mencurigakan, sampai ke Fei Yun Wangfu. Kami sekarang mengusirmu, itu sudah sangat murah untukmu." Begitu kata-kata itu jatuh, Zuo Fan dan keduanya menembak bersama, dan segera melemparkannya keluar dari pintu, dan kemudian pintu yang berat itu ditutup. Tiba-tiba diusir oleh keduanya. Wanita itu tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan kemudian melihat ke belakang lagi, hanya untuk melihat bahwa pintu sudah mencicit dan akan menutup bersama. Dan ada kemarahan di matanya, dan kakinya terangkat, tiba-tiba dengan keras, pintu ditendang terbuka. Zuo Fan, yang mendorong pintu, juga berpura-pura didukung oleh 3 atau 4 langkah oleh kekuatan besar ini, sebelum dia bisa berdiri, memandang pria di depan dengan panik, dan berseru, "Kamu! Apa yang kamu lakukan?" Para penjaga Fei Yun Wangfu ada di dekatnya. "Yah, bagaimana dengan mereka di dekatnya? Percaya atau tidak, sebelum mereka datang, ayah dan anakmu pasti sudah mati." Menatap mereka dengan ganas, wanita itu membengkak. Tanpa sadar, Zuo Fan berpura-pura menjadi sedikit takut, dan kemudian tiba-tiba berubah menjadi wajah sedih, meratap, "Saudari, kita tidak memiliki keluhan di masa lalu. Tidak ada kebencian dalam beberapa hari terakhir. Ayah dan anak kita mengembara selama beberapa tahun, dan akhirnya datang ke wilayah Zhongzhou. Menghindari pengejaran Shizu dan akan memulai hidup baru, tetapi saya tidak ingin terlibat dalam hal-hal berbahaya lainnya lagi. Meskipun saya tidak tahu apakah Anda memiliki hubungan dengan orang yang ingin ditangkap oleh Fei Yun Wangfu, tetapi asuransi adalah yang tertinggi. Saya masih bertanya kepada Anda pergi sesegera mungkin. Ini demi menyelamatkan hidup Anda, tolong jangan melukai kami, iya kan?" Tubuhnya bergetar sedikit, dan wanita itu memberi Zuo Fan pandangan yang dalam, menggigit bibirnya, dan ragu-ragu. Tetapi setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengajukan pertanyaan lain, "Hei, cerita yang baru saja Anda ceritakan, apakah itu benar?" "Cerita apa?" "Ini kamu dan istrimu benar-benar dipisahkan oleh Zhongmen. Bagaimana istrimu sekarang?" Shen Yin berkata sedikit, dan wanita itu berbicara.
Tiba-tiba, Zuo Fan tidak berharap bahwa dia akan mengajukan pertanyaan ini pada saat ini, tetapi dia harus mengatakan bahwa ini hanya meminta titik rasa sakit Zuo Fan. Setelah berpikir lama, Zuo Fan tidak bisa menahan tawa, bagaimana mungkin itu benar? Hanya untuk menghindari keterlibatan Anda, saya hanya menipu mereka. Bahkan, saya mengabaikannya untuk mendapatkan lebih banyak manfaat dan prospek yang lebih baik. Istri saya, dia pikir dia terlalu mengganggu, itu saja. Dia sekarang hidup dengan baik. Tampar. Tetapi sebelum dia bisa berbicara, wanita itu membanting wajahnya dengan tamparan, wajahnya penuh kemarahan. Bajingan, hari ini aku akan membunuhmu untuk istrimu. Dengan ding, wanita itu mengambil pedang safir lagi, dan mengarahkannya ke Zuo Fan. Dengan mengerutkan kening, Zuo Fan buru-buru berpura-pura melambaikan tangannya. Tunggu, kamu berani melakukannya di sini. Orang-orang Fei Yun Wangfu mendengar bahwa kamu tidak dapat melarikan diri. Selain itu, aku dermawan penyelamatmu. Memulai berarti membalas dendam. Aku akan mengampunimu hari ini, tapi jangan biarkan aku melihatmu lagi. Pedang panjang bergetar sedikit di tangan, wanita itu merenung cukup lama, akhirnya dia menggertakkan giginya. Menjerit keras, dan kemudian berbalik dengan cepat menghilang. Di mana kau bajingan tinggal, gadis ini tidak ingin tinggal sebentar, agar tidak menjadi kotor tubuh. Melihat langit malam yang gelap, sosok wanita itu hilang, dan kutukan di telinganya secara bertahap menghilang. Zuo Fan saling memandang dan akhirnya menunjukkan senyum aneh. Ayah, kalimat yang akhirnya menyelamatkan nyawa, biarkan saja dia pergi, sayang. Pergi. Kemana dia bisa pergi? Melihat mata Gu Santong yang bingung, Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi mengangkat alisnya dan terkekeh. Jangan lupa, apa yang dilakukan penjaga sekarang? Periksa mereka satu persatu, dan periksa pada titik tertentu. Diperkirakan istana Fei Yun sekitar seluruh kota diawasi secara ketat di setiap sudut, sehingga setiap penduduk di kota menjadi mata istana kerajaan. Dan tempat-tempat bergerak seperti penginapan difokuskan pada pemantauan. Dengan cara ini, tidak ada tempat tersembunyi bagi orang-orang yang bergerak. Dia ingin pergi, hahaha, selama dia masih di kota Fei Yun, dia harus kembali ke sini cepat atau lambat. Sekarang, dia tidak punya cara untuk pergi. Setelah menatapnya dalam-dalam, Gu Santong mengangguk, tetapi masih bingung, tapi mengapa kita mengusirnya? Bukankah itu terlalu berlebihan? Tidak, ini adalah langkah pertama dalam perang psikologis, dan kamu ingin mewujudkannya. Perlahan-lahan melambaikan tangannya, mata Zuo Fan berkilau halus. Dan ada suara samar, aku mengusirnya, bukan untuknya, tetapi untuk orang-orang di belakangnya. Kau bisa memikirkannya, kitalah yang menyelamatkannya. Tidak mudah curiga membantunya menyembunyikan identitasnya. Apakah kita punya upaya lain? Mungkin orang-orang di belakangnya tahu ini dan berpikir kita bersama Fei Yun Wangfu. Dapatkan kepercayaan mereka. Tapi sekarang berbeda. Kami mengusirnya, seperti sepasang biarawan biasa yang pemalu, untuk menyelamatkannya tetapi kebetulan bertemu untuk sementara waktu. Dengan cara ini, orang-orang itu ditekan oleh istana Fei Yun. Tidak ada cara untuk melarikan diri, dan saya lebih suka datang kepada mereka dan menggunakan kita. Tetapi pada kenyataannya, kita siap untuk menggunakannya. Pertobatan Yin dan Yang, strategi dalam pikiran, setiap detail harus dihitung agar tidak terkalahkan. Mengangguk dengan hati yang jernih, Gu Santong tertawa ringan. Jadi ternyata, kamu tahu dia tidak bisa berjalan, dia membiarkannya pergi dengan sengaja. Untuk memimpin orang-orang di belakangnya? Hehehe. Iya, cepat atau lambat aku akan membawanya keluar. Zuo Fan mengangkat langkahnya ke depan, perlahan-lahan menutup pintu yang berat. Dan kemudian mengambil tangan kecil Santong kuno ke halaman belakang. Pergi, Sansi kecil. Di mana kamu menjadi gila dalam 3 hari terakhir, dan kamu tidak bisa melihat bayanganmu? Baru saja berkeliling kota, tetapi orang-orang melihatku sebagai seorang anak. Mereka tidak bisa pergi ke banyak tempat, kamu tidak bisa menuntutku, jadi. Kalau begitu aku akan mengajakmu untuk melihatnya besok? Benarkah? Tentu saja. Kita hanya harus menunggu berita sekarang, dan kita bisa tenang untuk sementara waktu, hahaha. Tidak bisa menahan tawa, Zuo Fan melihat ketiga tautan kuno dengan senyum bahagia. 3 mata rantai kuno juga berteriak sebentar, bahagia, menunjukkan sifat anak itu. Pada hari kedua, Zuo Fan membawa Ti kuno untuk mengunjungi tempat-tempat indah dan monumen kota Fei Yun. Pada hari ketiga, Zuo Fan mengambil 3 mata rantai kuno untuk makan makanan ringan, makanan lezat, dan menikmati waktu bahagia antara ayah dan anak. Mereka tidak peduli dengan rencana mereka untuk perjalanan ini. Jadi, hari keempat, hari kelima. Mereka semua menghabiskan dalam sukacita-sukacita, sampai malam hari ke-10. 3 mata rantai kuno kembali ke halaman dengan kegembiraan, Zuo Fan mengikuti dengan senyum di wajahnya. Namun, apa yang muncul di depan mereka membuat mereka terpana. Saya melihat bahwa pada saat ini, gadis yang telah pergi 10 hari yang lalu muncul di depan mereka lagi. Hanya saja sekarang wanita itu dalam mode yang bergejolak,
dan dia tidak lagi terlihat seperti dia di masa lalu, dan ekspresinya agak lamban. Melihat mata Zuo Fan memalukan dan gelisah, dengan sedikit pipi, Zuo Fan mengetahuinya, tetapi ada ekspresi terkejut di wajahnya, dan dia berteriak, "Kakak, mengapa kamu di sini lagi?" Tidak ada panggilan. Dengan sebuah ding, wanita itu segera mengeluarkan pedang panjang safir dan mengarahkannya ke arah Zuo Fan. Dia malu di matanya, tetapi dia lebih brutal dan menggertakkan giginya. "Dengar, mulai sekarang, aku akan hidup Anda di sini. Anda tidak diizinkan mengusir saya. Dan Anda tidak diizinkan melapor ke Fei Yun Wangfu. Jika tidak, Anda tidak ingin hidup sendirian." Benar saja, gadis itu sedang terburu-buru, dan dia harus kembali. Kedua ayah dan anak itu saling memandang, dan ada hitungan dalam hati mereka, dan mereka tertawa bersama. Kota Fei Yun berpatroli begitu banyak penguasa jiwa yang meleleh, di mana Anda bisa pergi dengan oktagon virtual? Bukannya saya kembali untuk menempati banyak tanah, tetapi saya telah merampok tanpa malu, seperti bandit nakal. Saya tahu begitu, mengapa Anda pergi begitu keras? Apakah Anda tidak mematahkan jalan Anda sendiri, ya? Zuo Fan juga menghela nafas dengan pandangan yang dalam. "Gadis, kembali dan kembali, kamu tidak perlu berteriak pada ayah dan anak kami. Meskipun saya tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu, tetapi karena ayah dan anak kami hidupku dikendalikan oleh gadis itu, dan aku tidak punya pilihan. Sayangnya, itu hanya gadis kecil yang lembut dan menyenangkan, tetapi hanya 10 hari, bagaimana mungkin itu adalah dominatrix yang meraih tanah seperti ini?" Tubuhnya tidak bisa menahan guncangan, wanita itu memandangnya dengan tatapan yang tidak masuk akal. Hidungnya tidak tahan tetapi sedikit masam, agak masam, dan wajahnya penuh dengan keluhan. "Kamu masih punya wajah untuk mengatakan, bukan karena kamu yang membuatku keluar?" Mata wanita itu penuh kabut, dan wanita itu terisak-isak lagi dan lagi. "Apakah kamu tahu bagaimana aku hidup 10 hari ini? Ini seperti tikus yang menyeberang jalan. Aku takut aku akan bertemu dengan geng Fei Yun Wangfu. Penginapan tidak bisa pergi dan bersembunyi di rumah orang lain sangat mudah ditemukan dan dilaporkan. Fei Yun City sangat besar, tetapi saya tidak dapat menemukan tempat tinggal. Sepanjang hari saya terus-menerus melarikan diri, takut. Jika saya tidak kembali, saya akan ditangkap oleh mereka. Anda juga mengatakan bahwa saya seorang ibu Yasha." Wow. Berbicara, wanita itu tidak bisa menahan tangis. Melihat ini, Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bahkan, ketika dia mengusirnya, ada arti kedua. Hanya dengan membiarkan dia merasa putus asa di luar, dia bisa tetap nyaman di tanahnya sendiri. Chapter 858, A Family of Three. "Yah, kamar ini khusus untukmu. Kamu akan tinggal di sini di masa depan, sepupu." Dengan mencicit, sebuah pintu terbuka, dan Zuo Fan menunjuk ke kamar bersih yang awalnya tidak bersih untuknya, sekarang masih bersih tanpa noda. Dan berkata dengan lelucon. Dengan sedikit mengedutkan hidungnya, wanita itu memberi Zuo Fan pandangan yang dalam, hati yang hangat di bawah hatinya, matanya penuh rasa terima kasih. Setelah melalui hari-hari dikejar-kejar oleh anjing dan kucing di luar, dia sekali lagi kembali ke dunia di mana dia pernah beristirahat dan memelihara luka-lukanya. Tanpa alasan, dia hangat di hatinya. Tampaknya ini adalah rumah aslinya. Melambaikan ringan, membuat isyarat meminta untuk membiarkannya masuk, Zuo Fan berbalik dan pergi dengan mudah. Melihat punggungnya yang pudar, wanita itu merenung sedikit, tetapi tiba-tiba berteriak dalam beberapa hari terakhir. "Saya melihat Anda dan putra Anda pergi ke pasar untuk bermain." Alis Zuo Fan berkerut sedikit, menoleh dan menatapnya. "Ada apa, bukan? Kamu sangat baik pada Ling Lang." Menatapnya dengan erat. Wanita itu berkata pelan, "Kamu telah bermain-main di kota Fei Yun selama 10 hari, kamu dapat melihat bahwa kamu adalah ayah dan anak yang harmonis." Sambil menggerakkan alisnya, Zuo Fan tampak aneh. "Tentu saja, aku putranya, apakah ada yang salah dengan ini? Tapi kamu bilang kamu meninggalkan istrimu?" Dengan mata curiga di matanya. Wanita itu bingung, "Dengan kepedulianmu pada putramu, kamu seharusnya tidak menjadi orang yang melakukan hal seperti itu kepada ibunya." Mata sedikit menyipit, Zuo Fan tidak bisa menahan tawa. Wanita adalah wanita, anak laki-laki adalah anak laki-laki. Pria sangat jernih pada saat ini. "Anda adalah anak muda yang tidak terputus, apa yang bisa Anda ketahui?" Memutar matanya, Zuo Fan pergi tanpa sepatah kata pun, tetapi saat dia meninggalkan tanah, ada sedikit kesedihan di matanya. Dan dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Ketika murid itu menatap, wanita itu melihat Zuo Fan menggoda dirinya seperti ini, dan dia sangat marah, tetapi aneh untuk dipikirkan. Sikap Zuo Fan untuk berubah mudah berubah dan berubah dengan cepat, yang membuatnya semakin merasa bahwa orang ini misterius, dan tampaknya ada sesuatu yang tersembunyi di belakangnya. Berpikir demikian, wanita itu tidak kembali ke kamarnya, tetapi berbalik dan berjalan menuju halaman belakang. Saat bulan kosong, bulan jarang terjadi. Di bawah sinar bulan yang bersinar dari lempengan perak, di depan meja batu di halaman belakang,
tiga mata rantai kuno bermain dengan mainan berukir kayu dan cukup bahagia. Meskipun usianya sekarang lebih dari 300 tahun, hati anak itu tidak pernah hilang. Terutama dalam beberapa hari terakhir, Zuofan meletakkan tugasnya dan menemaninya bermain di seluruh kota. Itu benar-benar membuatnya merasakan cinta ayah yang telah lama hilang, dan juga mengilhami anak lugu yang telah dimakamkan untuk waktu yang lama. Mainan yang hanya dapat diakses oleh anak-anak berusia 8 tahun. Pada saat ini, dia bermain dengan penuh perhatian, tetapi tiba-tiba dia mendengar suara yang pecah, dan sosok Anggun datang di belakangnya. Mengernyit sedikit, Gu Santong langsung memperhatikan, tetapi pura-pura tidak menemukannya, dan terus bermain di tangannya. Siapa yang membuat Zuofan terus memintanya berpura-pura menjadi anak biasa? Ti Kuno. Kan, tanpa sadar, wanita itu mendatanginya dengan senyum menggoda di wajahnya, menatap mainan di tangannya, dan berseru, "Wah, gadis yang cantik. Apa ayahmu membelikannya untukmu?" Meliriknya dengan dingin, tiga mata rantai kuno tidak yakin, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, jika Anda memiliki kentut, mari kembali tidur. Mau tak mau mandek, wanita itu tiba-tiba tercekik di wajahnya, dan kulitnya berkedut tak terkendali. Bagaimana mungkin saat ini, begitu menarik-narik? Oh tidak, itu tidak ada hubungannya dengan anak-anak. Yang disebut dekat Zhu Zeci dan dekat Mo Zehe, ini pasti pengaruh Lao Su-nya, Niang. Dengan kemarahan yang tertekan di hatinya, wanita itu menyesuaikan wajahnya dan tidak bisa menahan tawa lagi. 3 tautan, kamu tidak bisa berbicara dengan saudara perempuanmu seperti itu. Itu terlalu kasar, untuk seorang wanita yang masih memegang pedang dan membantai ayah dan anak kita. Apakah kesopanan ayahmu memberitahu kamu kentut? Puff. Hampir tanpa semburan darah tua, wanita itu menggigil karena marah. Ayah macam apa di sana? Putra seperti apa di sana? Sebenarnya tidak ada pembicaraan lembut antara kedua ayah dan putra ini. Mereka semua dipersenjatai dengan senjata dan tongkat, dan mereka dapat membuat Anda marah. Tapi itu tidak masalah. Itu semua masalah Lao Su, tidak ada hubungannya dengan anak-anak. Wajah itu sedikit berkedut, dan wanita itu menunjukkan senyum yang lebih buruk daripada menangis, dan menatap Gu Santong. Nak, bisakah kita bicara? Adikku hanya ingin bertanya padamu. Bicaralah dengan cepat, lepaskan kentut. Meliriknya, Ti Kuno itu tidak peduli dan berbicara sedikit. Kemarahan di hati kambuh, dan wanita itu menggertakkan giginya, menelan, dan berkata, hehehe. Anak itu sangat individual. Saudari itu bertanya kepadamu segera, apakah ayahmu benar-benar meninggalkan ibumu? Tubuhnya tinggal sedikit, tiga mata rantai kuno menghentikan tangan mainan, dan setelah waktu yang lama. Dia bangkit lagi, mengangguk, dan mengangguk dengan dingin, ya. Mau tak mau, terpana, wajah wanita itu tampak sedikit hilang, dia tidak menyangka begitu. Apakah kamu menyukai ibumu? Seperti, lalu ayahmu melakukan ini, bukankah kamu membenci ayahmu? Jangan benci, kenapa? Mau tak mau tertegun lagi, wanita itu bertanya-tanya lagi. Tiba-tiba terdiam, Gu Santong diam-diam memandangi mainan di tangannya, tetapi mendesah pelan dan berkata, jika ayahku bersikeras untuk tetap bersama ibuku akan mati. Menurutmu apa yang harus dia lakukan? Apa? Tubuh tidak bisa membantu tetapi terkejut, dan wanita itu membeku seketika. Little Third Son, apa yang masih kamu mainkan di halaman belakang? Di usiamu, sudah waktunya tidur saat ini. Pada saat ini, minuman besar Zuofan juga terdengar tiba-tiba. Gu Santong tidak melihat wanita itu lagi, dan tiba-tiba berjalan ke kamar Zuofan, ayahku memanggilku, dan aku kembali. Melihat bagian belakang Santong kuno pada usia muda. Tetapi dengan tampilan yang ditentukan secara luar biasa, wanita itu tidak bisa membantu tetapi tetap terjaga. Anak-anak seperti ayah, dan anak-anak masih seperti itu, apalagi menjadi tua. Orang itu, tidak tertahankan seperti kelihatannya. Di sisi lain, ketika Gu Santong datang ke kamar, Zuofan sedang duduk diam di meja, tetapi dia menatapnya tanpa daya dan berkata dengan sedih. Apa yang kau katakan begitu banyak pada gadis itu? Tidak ada, hanya tidak ingin dia melihatmu setiap saat, selalu memarahi kamu tanpa alasan. Dia memarahi dan memarahi. Bagaimanapun, aku bukan orang baik, dan aku tidak dimarahi. Tapi aku tidak ingin mendengar seseorang memarahimu, tetapi kamu adalah ayahku. Sambil menarik napas dalam-dalam, ketiga mata rantai kuno itu dengan perlahan naik ke atas tempat tidur, dan berkata pelan, siapapun yang ingin memarahi kamu, aku akan mengalahkan mereka. Sekarang Anda tidak akan membiarkan saya melakukannya lagi, saya hanya ingin mendengar sedikit dari penghinaan seseorang terhadap ayah saya. Untuk sementara, Zuofan menatapnya dalam dan mengangguk bahagia, anak yang baik. Di pagi hari berikutnya, Zuofan dan tiga mata rantai kuno melewati malam kultivasi, menyegarkan, membuka pintu, dan berjalan keluar lagi. Gu Santong tersenyum dan memandang Zuofan, ayah, gadis itu sudah kembali, akankah kita terus bermain dengan santai? Tentu saja, semakin santai kita, semakin baik. Ikan besar itu belum terpikat, hehehe.
Zuo Fan mengangguk sambil tertawa. Mendengar ini, 3 cara kuno menjerit dan bergegas keluar dari pintu, bersemangat seperti anak kecil. Zuo Fan melihatnya dan sedikit mengangguk, menikmati kegembiraan ayah dan anak langka ini. Tetapi pada saat ini, bayangan indah berhenti di depan mereka tiba-tiba, melihat dari dekat, tetapi itu adalah wanita itu. Ada sesuatu yang aneh di wajahnya. Zuo Fan bertanya-tanya, apa yang ingin kamu lakukan? Xiao Sanzi dan aku akan keluar. Itu benar, bawa aku bersamaku. Yang cantik, wajah wanita itu tertawa. Sambil mengerutkan kening, Zuo Fan dengan curiga berkata, bawa kamu? Kenapa? Iya, ayah dan anak kita akan bermain, mengapa kami harus membawamu? Kekecewaan, 3 tautan kuno juga segera menunjukkan wajah jijik dan mencibir bibir mereka. Mengernyitkan hidung Kiong yang cantik ke santong kuno, dan meringis, wanita itu memandang Zuo Fan lagi dan menegakkan tubuh. Bagaimana aku tahu kalau kamu akan pergi ke rumah Raja Fei Yun setelah kamu pergi? Itu harus dipantau sepanjang. Matanya sedikit menyipit, Zuo Fan merenung sedikit, dia tidak bisa menunjukkan busur yang jelas, dan mengangguk. Oke, karena gadis itu mau, mari kita bersama ayah dan anak kita, selama kamu tidak takut salah paham. Kesalahpahaman, dengan cemberut, wanita itu tidak memahaminya. Sudut mulut terangkat, Zuo Fan mengungkapkan busur aneh. Setelah setengah jam, ya, tuanku, kamu membawa Linglang untuk bermain lagi. Kamu benar-benar seorang ayah yang baik. Kamu telah bersama anak-anakmu selama 10 hari. Kali ini bahkan lebih baik. Bahkan istriku membawaku. Ya, Ni, Zun benar-benar negara surga dan wewangian. Tidak heran dia belum bersembunyi di rumah. Bagaimana dia bisa membawanya keluar hari ini? Hahaha. Di jalan, 3 orang Zuo Fan berjalan seperti biasa, dan di sebelah mereka terdengar tangisan. Zuo Fan hanya mengangguk ringan dan mengabaikannya. Wanita itu mengikutinya, wajahnya memerah karena malu. Dia sekarang akhirnya tahu apa yang dikatakan kesalahpahaman Zuo Fan di mulutnya, dan tidak bisa tidak mengeluh, kamu. Kenapa kamu tidak menjelaskan kepada mereka, aku bukan istrimu, tapi sepupumu? Tidak ada cara untuk menjelaskan. Orang-orang ini adalah semua orang yang menjalankan kereta api penuh mulut. Apa yang ingin kamu katakan dan katakan, penjelasanmu tidak berguna. Aku tidak ingin mengabaikannya, tapi itu hanya omong kosong. Sudut-sudut mulutnya sedikit miring, Zuo Fan menolak untuk mengatakan apa-apa, hanya sepasang mata. Tetapi dia melihat sekeliling dari waktu ke waktu. Menurut perhitungannya, wanita itu disembunyikan dalam kegelapan beberapa hari yang lalu, dan itu mungkin tidak mudah ditemukan oleh teman-temannya. Sekarang dia berada di hari yang cerah. Dia harus bisa berhubungan. Dan ini juga alasan mengapa dia rela mengeluarkan wanita ini, menarik ular keluar dari lubang. Tunggu, siapa kamu? Namun, pada saat ini, patroli lain lewat dan segera menghentikan mereka. Ketika wanita itu gugup dan ingin lari, dia tiba-tiba ditangkap oleh Zuo Fan. Sudut mulutnya sedikit miring, Zuo Fan menenangkan dirinya sendiri, kami adalah rumah kuno Qian Menyuan. Ambil batu giok dan periksa dengan hati-hati. Pria itu segera sadar dan melambaikan tangannya, ternyata itu adalah rumah kuno baru, Yifan kuno, 3 mata rantai kuno, asap cahaya kuno. Well, Anda bisa pergi. Dengan itu, patroli berbalik dan berpatroli di tempat lain. Wanita itu aneh untuk sementara waktu. Patroli ini mudah dibodohi. Seolah-olah dia tahu apa yang dia pikirkan. Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi tertawa. Jangan lupa, kami membuat catatan beberapa hari yang lalu. Bahwa batu giok memiliki identitas dan penampilan kami. Kami sekarang, tapi Fei Yun Cheng benar-benar keluarga 3. Kalau begitu, apalagi yang kucari hari ini, dan ketika mereka bertemu kucing seperti kucing dengan tikus? Tanpa sadar, perempuan itu tercengang. Mau tak mau tertawa, Zuo Fan mengangkat bahu tak berdaya, ya, saya tidak tahu apa yang Anda jalankan. Ini disebut menjadi hati nurani yang bersalah. Alis roh, Ruhet. Tiba-tiba, Zuo Fan dan putranya mulai mencemooh lagi, memerah muka wanita itu dengan amarah. Tapi tak satu pun dari mereka memperhatikan bahwa di sudut yang gelap, sepasang murid ganda yang cerah memperhatikan mereka dengan bersinar, tidak bergerak. Chapter 859, Abundance of Relatives Attack. Ayah, aku menginginkan ini, dan itu, ditambah itu. Di tengah keramaian dan hiruk-pikuk jalan, Zuo Fan 3 orang berjalan sepanjang jalan. Seperti keluarga 3 orang yang sesungguhnya bepergian, penuh sukacita. Kepolosan santong kuno bangkit dan melihat banyak hal di kedua sisi jalan. Zuo Fan juga seorang tiran lokal. Dia tidak peduli sama sekali. Dia segera mengeluarkan batu roh dan melemparkannya ke pedagang kaki 5 dengan ceroboh. Dia berkata, oke, saya beli semuanya, hahaha. Terima kasih pengunjung. Terima kasih, terima kasih. Para pedagang sangat gembira ketika mereka melihat bisnis datang ke depan pintu mereka. Gu Santong tersenyum dan memeluk banyak hal baru, wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan.
Wanita itu memalingkan muka dan tampaknya terinfeksi oleh ayah dan anak itu, dengan senyum di wajahnya. Manis, sayang. Tiba-tiba, tangisan nyaring terdengar di jalan, dan Ti kuno itu berbalik dan memandangi lelaki gula jernih yang penuh dengan tumpukan jerami. Diangkut oleh seorang lelaki tua di jalan, menjerit, tidak bisa menahan tatapan menatap. Kidao, ayah, apa itu? Oh, itu perhiasan, tidak peduli. Zuo Fan melihatnya dari jauh, dan Zuo Fan memahaminya dengan ringan. Tetapi tiga mata rantai kuno memandang deretan orang-orang gula, yang masih bersinar, cukup enggan. Tampaknya melihat apa yang sedang dipikirkannya, wanita itu menyala dan tidak bisa tidak membungkuk di depannya dengan senyum di wajahnya dan tersenyum, kakak, nak. Maukah Anda membelikannya untuk Anda? Sedikit lamban, tiga mata rantai kuno itu merenung sedikit, menoleh untuk melihat Zuo Fan, dan meminta pendapatnya. Hehehe. Ngomong-ngomong, gadis ini hidup sia-sia di rumah kami, dan itu pasti hal yang baik. Mau tak mau menyentuh hidungnya dengan lembut, Zuo Fan menyipitkan matanya, dan tertawa keras, Xiao Sanzi. Jangan sopan, jangan selamatkan dia jika kamu menginginkan sesuatu, jangan selamatkan dia, makan dia. Mengangguk dengan keras, Santong kuno tampak bersemangat, dan kemudian melihat sekeliling, tidak hanya pria gula, tetapi juga memesan selusin hal di mana-mana, dan kemudian memancarkan senyum murni. Menjangkau kelembutan wanita itu. Tangan kecil. Wajah itu tidak bisa membantu tetapi bergetar, wanita itu berbalik dan menatap Zuo Fan dengan ganas, menggertakkan giginya dan berkata, aku tahu bahwa anak kecil ini diajarkan dengan buruk olehmu. Kenapa kamu tidak membeli aku? Liar, Zuo Fan memalingkan kepalanya tanpa komitmen, dan tersenyum dalam hati, tetapi tiga mata rantai kuno itu tiba-tiba kehilangan wajahnya. Dan dia mengerutkan mulutnya dan menatapnya dengan dendam. Harus dikatakan bahwa wajah Santong kuno yang tidak dewasa benar-benar luar biasa. Melihat wajah merah muda kecil itu, dan menatapnya dengan wajah marah, seluruh hati wanita itu hampir meleleh. Kemudian dia mengangguk dan tidak bisa berhenti mengangguk, Chan tersenyum dan berkata, tenang, Xiao Sanzi, kakakku akan membelikannya untukmu, semuanya, hahaha. Dengan terkekeh, wanita itu berdiri dan berjalan ke arah penjual gula, tetapi hanya berbalik sebelum menatap Zuo Fan dengan ganas, dan menggumamkan mulutnya dengan kuat, seperti tiga mata rantai kuno. Saya tidak tahu apakah itu benar-benar marah, atau imut. Dengan senyum di hatiku, Zuo Fan tidak pergi menemuinya, hanya mengambil tangan kecil Gu Santong, melihat sekeliling, mengagumi pemandangan jalan yang semarak ini. Hei, berapa banyak batu roh yang dilakukan seorang pria gula? Namun, wanita itu baru saja datang ke penjual dan bertanya, tetapi dia mendengar suara patah dan bayangan menutupi mulutnya dalam sekejap, dan segera membawanya pergi. Dalam sekejap waktu, mereka menghilang ke kerumunan, dan orang-orang di sekitar bahkan tidak menyadarinya, dan mereka menghilang. Pedagang itu mengangkat kepalanya dan memandangi bagian depan yang kosong, tetapi dia bingung di matanya. Hei, apakah ada orang yang bertanya padaku di sini, mengapa ia pergi? Apakah ini ilusi saya? Benar-benar aneh, alisnya sangat berkerut, dan pedagang itu tidak memahaminya, jadi dia berhenti berpikir dan terus minum dengan keras, Tang Renner, Tang Renner, Tang Renren. Di sisi lain, tidak ada orang yang lewat di sudut yang gelap. Wanita itu ditutupi dengan telapak tangan besar di mulutnya dan terus-menerus berjuang, matanya penuh ketakutan. Namun, tidak peduli seberapa kerasnya dia, itu sia-sia, karena telapak tangan itu seperti cakar besi yang menggenggamnya erat, dan dia tidak bisa melepaskan diri. Tiba-tiba, dia sangat cemas di hatinya sehingga dia ingin melepaskan seluruh tubuhnya dan bertarung dengan pihak lain. Sekarang dia tidak bisa menutupi tubuhnya lagi-lagi, orang yang mengambilnya mungkin orang dari Fei Yun Wangfu. Yaner, jangan bergerak, ini aku. Namun, pada saat ini, seolah-olah dia sudah mengerti apa yang akan dia lakukan, pria itu tidak bisa menahan diri untuk segera bangkit dan segera menghentikannya. Mencicit. Tubuhnya agak lamban, mendengarkan suara yang dikenalnya, wanita itu tidak bisa menahan tawa, dan tubuh itu berhenti memberontak, lalu memalingkan kepalanya dengan tak percaya. Dan tangan besi itu akhirnya rileks, dan masuk ke dalam dirinya. Adalah wajah yang agak tampan. Kamu belum mati, sepupu. Pada saat yang sama, Zuo Fan dan putranya sedang menikmati pemandangan indah di tengah jalan, tetapi ketika mereka menoleh ke belakang, mereka tiba-tiba kehilangan jejak wanita itu dan tidak bisa tidak terkejut. Mengapa wanita itu pergi? Tanpa sadar, Gu Santong memandang Zuo Fan dengan wajah bingung. Apakah aku hanya memintanya untuk bertanya terlalu banyak dan membuatnya takut? Mau tak mau tersandung, Zuo Fan menggelengkan kepalanya tak berdaya dan tersenyum. Wanita itu bukan karakter normal di Dongzu, dan itu bukan karakter biasa di Dongzu. Anda hanya bisa menghabiskan beberapa batu roh untuk hal-hal lain yang Anda inginkan? Takut. Lagi pula, di mana dia tinggal setelah dia lari? Ya, dia sudah mengungsi selama 10 hari, dan telah menderita semua kesulitan.
cukup beralasan bahwa dia tidak memiliki keberanian untuk pergi ke kota Feiyun sendirian. Gu Santong juga mengerutkan kening, berpikir dengan hati-hati, tetapi tiba-tiba itu terjadi. Terkejut, apakah dia mengatakan bahwa dia ditangkap oleh Feiyun Wangfu? Menggelengkan kepalanya perlahan, Zuo Fan menolak untuk mengatakan, rumah Raja Feiyun adalah kepala sekolah di sini. Untuk menangkapnya, kirim saja tuannya untuk melingkari dia. Mengapa kamu menyelinap pergi? Selain itu, dia datang dari rumah kami. Jika dia dibawa keluar kami tidak bisa berjalan-jalan? Itu, aku takut. Hanya terhubung dengan dirimu sendiri? Gu Santong masih memiliki keraguan di matanya, tetapi Zuo Fan sudah terkekeh, matanya berkedip, dan berkata pelan. Melihat gadis yang berjalan di siang hari bolong, bermain-main, diperkirakan mereka sendiri kepala yang kacau. Untuk mendapatkannya kembali, tanyakan tentang itu. Mengangguk dengan hati yang jernih, tiga arah kuno memandang Zuo Fan dan tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum ambigu. Ayah, kali ini, garis ini akhirnya menangkap ikan besar. Ya. Tapi waktu senggang kita akan segera berakhir. Sudut mulutnya sedikit miring, Zuo Fan tersenyum senang, Sanzi kecil, ini seharusnya menjadi yang terakhir kali kita mainkan hari ini. Tolong bersenang-senanglah. Kemana lagi kau ingin pergi? Ayah menemanimu. Oke, aku dengar ada jalan makanan sejauh 300 mil dari timur kota. Ayo makan sifang hari ini. Bocah bau, kau tahu makan sepanjang hari. Orang-orang mengambil makanan sebagai surga, hehehe. Dengan terkekeh. Zuo Fan dan putranya sudah mengendalikan segalanya di hati mereka, dan pergi ke tujuan mereka dengan santai, menikmati kehidupan terakhir mereka di kota Feiyun. Tidak sampai tengah malam di bulan, larut malam, saya kembali ke kediaman mereka dengan tidak sadar. Tetapi ketika mereka hanya mendorong pintu, kedua tangan raksasa itu tiba-tiba menutupinya dengan mulut dari belakang, mencegah mereka membuat suara. Segera setelah itu, pintu ditutup dengan cepat, dan dua bayangan hitam menutupi mereka berdua, dan bergegas ke halaman dalam, keduanya penguasa jiwa yang meleleh. Gu Santong terkejut, tinjunya menegang, dan dia hanya ingin melawan, tetapi Zuo Fan mengedipkan matanya dan menghentikannya. Keduanya secara simbolis berjuang dua kali, dan mereka pergi bersama mereka. Namun, selama operasi, meskipun mereka berdua berbisik dan tidak membuat suara, mereka mencoba untuk membuat teriakan putus asa, membuat memerah dan leher mereka tebal. Seolah-olah mereka benar-benar mencoba yang terbaik untuk meminta bantuan. Akhirnya, keduanya dibawa ke aula, di mana sudah ada dua baris orang yang semuanya adalah penguasa cuaca yang sangat deras. Dan pria paruh baya yang duduk di atas tahta pertama, dengan kuil-kuil putih dan wajah persegi, tampak sangat baik, tetapi juga seorang penguasa Guiyuan. Melihat orang ini, Zuo Fan sudah tahu bahwa ikan besar yang akan ditangkap akhirnya ketagihan. Kedua bayangan hitam membawa Zuo Fan ke lobi. Ketika mereka melihat bahwa mereka masih berjuang untuk meminta bantuan, mata mereka melotot dan berteriak, jangan bercinta, jika kamu menelepon lagi, kamu akan dibunuh. Tubuh itu gemetaran. Zuo Fan dan keduanya tampak ketakutan. Tidak ada suara saat ini, dan kepala mereka bergetar, menatap mata semua orang, penuh ketakutan. Hei, orang-orang adalah tuan, kita adalah tamu, bagaimana kita bisa memperlakukan tuan seperti ini? Apalagi ada seorang anak di sini. Pada saat itu, pria paruh baya pertama sedikit mengernyit, melambaikan tangannya, dan memarahi, cepat dan lepaskan keduanya. Kalau tidak puluhan ribu selebriti terkenal kita, siapa mereka? Iya, pemiliknya. Keduanya buru-buru membungkuk, melepaskan dua Zuo Fan, dan kemudian kembali dengan pinggang mereka. Ada senyum ramah di sudut mulut. Pria paruh baya itu tersenyum sedikit dan menatap Zuo Fan yang akan membuka mulutnya. Saya baru saja pindah dari Shizu baru-baru ini dan saya tidak akrab dengan pemilik aslinya. Jika Anda mencari balas dendam, jangan mencari saya tidak bersalah. Hehehe. Adik laki-laki ini, kamu pasti salah paham, kita di sini bukan untuk membalas dendam. Senyuman tak acuh, lelaki paruh baya itu berkata dengan santai. Tetapi sebelum dia selesai, Zuo Fan terkejut lagi, berpura-pura seperti, itu bukan mencari balas dendam, apakah itu perampokan? Ya Tuhan, aku mendengar bahwa hukum dan tata tertib kota Feiyun cukup baik, bagaimana mungkin? Pipi tidak bisa membantu tetapi berkedut, dan pria paruh baya itu hanya bisa terhuyung-huyung, dan jantungnya stagnan. Perampokan, perilaku xiao-xiao, lebih baik membalas dendam. Adik kecil, dengarkan aku, kita bukan saudaraku. Paman, kalian semua melihatnya dengan jelas, aku hanya dewa yang merupakan kultivator dari ranah kerajaan. Aku bukan kentut di kota Feiyun. Ada anak di sekelilingku, benar-benar tidak ada bayi untukmu menggambar. Saya pikir saya membeli rumah yang dijaga oleh mantan Feiyun Wangfu. Saya pikir betapa kaya saya, pada kenyataannya, saya adalah hantu miskin. Pria itu masih ingin menjelaskan, tetapi terganggu oleh Zuo Fan lagi, menangis dan berkabung. Chapter 860, Dongzu First Clan.
Sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak merokok. Laki-laki itu memandangi sosoknya, lalu memandangi dua barisan orang di sampingnya, dan tersenyum pahit. Kamu bilang, apakah kita seperti sedang merampok? Mendengar ini, semua orang saling memandang, semua tersenyum dan menggelengkan kepala. Pemilik rumah, jangan dengarkan omong kosong ini di kota. Wawasan apa yang bisa dimiliki seorang kultivator dengan 5 mukjizat? Ya, tuan rumah, jangan dengarkan omong kosongnya. Kamu sangat pintar, kamu sangat pintar. Dia hanya takut dan bodoh, hanya berbicara omong kosong. Iya, itu. Semua orang membaca kurs untuk sementara waktu, dan menatap mata Zuofan, penuh cemoohan. Bahkan, beberapa dari mereka mencibir mengejek, bahkan tanpa memandangnya, dan menutup mata mereka untuk menyegarkan diri. Ah, kamu tidak bisa mengatakan itu. Perlahan-lahan melambaikan tangannya, orang setengah baya terakhir adalah orang yang masuk akal, dan berkata kepada Zuofan, yang disebut Gua Tian Lixia. Kami begitu terburu-buru masuk ke rumah orang lain, dan dibenarkan untuk diperlakukan sebagai gangster. Tetapi kita harus memiliki hati yang tulus, dan kita tidak dapat dipaksa untuk melakukan hal-hal seperti kemah terbang karena situasi yang mendesak. Dan kita akan benar-benar memecahkan toples dan jatuh, dan menganggap diri kita sebagai pembunuh dan membakar untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Apa bedanya dari Sangguan Feiyun? Ini memalukan klan kami. Pemiliknya tahu. Setelah beberapa saat, semua orang berdiri bersama dan membungkuk kepada pria paruh baya itu. Dengan sedikit mengangguk, pria paruh baya itu memandang Zuofan lagi dan tersenyum. Adikku, aku tidak ingin menyembunyikannya. Kali ini, sekelompok orang kami datang ke sini untuk mengganggu pemerintahan Anda tiba-tiba. Saya bersyukur bisa tinggal selama beberapa hari. Dengan mengatakan itu, pria paruh baya itu perlahan-lahan bangkit dan membungkuk jauh ke Zuofan. Dia melirik ke arahnya, Zuofan mengangguk diam-diam di dalam hatinya, tidak peduli apa yang orang ini lakukan, apakah itu untuk membeli hati orang, menjual reputasinya. Atau benar-benar tahu yang sebenarnya, Kopral Lixia. Singkatnya, sebagai orang berpangkat tinggi, sudah terpuji untuk bisa melakukan ini, tetapi orang lain hanya akan. Zuofan melirik orang-orang di sekitarnya, Zuofan mengempiskan mulutnya, melambaikan tangannya, berduka, dan dengan ragu-ragu berkata, saudaraku. Kamu tetap saja meletakkan pisau di leher ayah dan anak kita, apalagi rumahku biarkan saya mengeluarkan kotoran, dan saya harus melakukan hal yang sama. Puff, tubuhnya menggigil, dan pria paruh baya itu tidak bisa menahan tawa, dan orang-orang lain mendengarnya, dan tidak bisa menahan tawa. Adik kecil, itu tidak seserius itu. Kami hanya meminjamnya sementara, itu tidak akan menyakitimu. Siapa yang aman? Kamu lebih baik dariku satu persatu. Bukankah mencoba membunuhku sama seperti mencubit seekor semut? Zuofan mendengus dan memandangi semua orang dengan wajah menggerutu. Saudaraku, kamu dari mana? Kenapa, kamu masih ingin menanyakan tentang jalan kita? Namun, begitu dia mengatakan ini, seseorang segera berteriak, dan segera menggelengkan kepala Zuofan. Memegang Xiao Sanzi dengan erat dan bersembunyi. Dia memelototi pria itu dengan keras dan mengusirnya. Pria paruh baya itu tertawa kecil dan berkata dengan ringan, sebenarnya, tidak ada yang bisa dikatakan, kita dari Dongzu. Dongzu. Oh, alis bergetar sedikit, Zuofan berpikir sedikit, tetapi tidak bisa menahan nafas, saya dikejar oleh musuh di Shizu. Saya ingin melewati Zhongzu dan melarikan diri ke Dongzu, tetapi untungnya saya tidak pergi. Itu tidak sebagus Shizu, bahkan saudara tertua Anda Tuan, telah melakukannya dengan sangat baik. Dapat dilihat bahwa Dongzu bahkan lebih membingungkan daripada Zhongzu. Puff. Hampir tidak ada darah tua yang menyembur keluar, dan lelaki paruh baya itu memandang Zuofan, sudah menangis dan tertawa. Adik laki-laki, lelaki tua itu mengatakan bahwa untuk waktu yang lama. Anda masih memperlakukan kami sebagai perampokan? Tidak berani. Zuofan menjabat tangannya dengan cemas. Pahlawan yang terkasih, bagaimana saya bisa berani memperlakukan Anda sebagai perampokan? Anda hanya tinggal sebentar, mengambilnya sebentar, meminjamnya sebentar. Apakah akan dilunasi di masa depan? Saya benar-benar tidak peduli sama sekali. Sebuah garis hitam menjuntai dengan cepat di kepala. Pria paruh baya itu membelai dahinya dan menundukkan kepalanya tanpa daya, mendesah untuk waktu yang lama. Tanpa diduga, pemilik keluarga selebritasnya yang terhormat akan dianggap oleh setan kecil sebagai pembakar yang membunuhnya, ketika itu dikembalikan ke Dongzu dengan cara ini. Gigi para tuan itu harus ditertawakan. Namun, tanpa dia kembali ke Dongzu, pada saat ini, tawa seperti lonceng perak sudah terdengar. Segera setelah itu, seorang sosok yang akrab dan anggun keluar dari aula belakang dan tertawa. Ayah, aku sudah lama berkata, kamu tidak harus melihatnya sama sekali. Dia adalah seorang pria kecil dengan lidah besar, tetapi seorang pria dengan kamu ke-8 karakter tidak bersatu. Lihat, kamu adalah penguasa Guiyuan, tetapi kamu sangat marah karena dia marah padanya. Mengapa itu perlu? Hahaha. Tiba-tiba,
Zuo Fan dan keduanya mendongak, tetapi mereka melihat bahwa pria itu tidak lain adalah wanita misterius yang menghilang selama sehari. Dan di belakang wanita itu adalah seorang pria muda yang cerdas dengan wajah tampan, dan matanya penuh ketajaman. Pada usia muda, dia sudah menjadi penguasa jiwa yang meleleh. Jika ditempatkan di Shizu, dia sudah memiliki kualifikasi untuk bersaing untuk murid pertama Shizu. Paman, pria itu mendatangi pria paruh baya itu dan membungkuk sedikit, tetapi alih-alih menatap Zuo Fan, dia berpelukan erat di belakang wanita itu dengan mata mantap. Mengangguk ringan dan tersenyum pada pria itu. Pria paruh baya itu tidak bisa menahan untuk melihat Zuo Fan lagi. Menunjuk wanita itu, adik laki-laki, ini putriku, kau tahu. Mengangguk dengan cemas, Zuo Fan tampak bingung dan bingung. Aku dengar. Dia adalah sepupumu, sudut mulutnya sedikit melengkung, dan lengkungan aneh ditarik, dan pria paruh baya itu tidak bisa menahan tawa. Dalam hal ini, aku ayahnya, maka aku adalah pamanmu. Paman datang ke rumah keponakan sebagai tamu, bagaimana bisa dianggap sebagai perampokan? Tanda tanya, jika Anda melakukan ini, apakah Anda mengerti lebih baik? Hahaha, Tiba-tiba, Zuo Fan memberinya pandangan yang dalam, tapi dia tertawa lepas. Orang tua ini memang orang yang berprinsip, tetapi dia tidak bertele-tele, dan dia benar-benar akan menemukan jalan untuk dirinya sendiri. Sangat menarik untuk mengambil rumah orang lain dan memanjat kerabat. Saudaraku, panggil paman. Setelah menarik napas panjang, Zuo Fan pura-pura enggan, tetapi dia diucapkan tanpa daya. Tetapi pria paruh baya itu merasa tersanjung dan tiba-tiba ditegur untuk ekspor, dan benar-benar menganggap dirinya sebagai sesepuh Zuo Fan. Memutar matanya tanpa daya, Zuo Fan tidak segera menelepon apapun, dan langsung menuju ke topik, ayah dan anak kami pindah dari Shizu, baru saja membeli rumah ini. Dan menemukan bahwa putri Anda terluka parah dan jatuh ke tanah. Saya seorang alkemis, kehidupan putri saya diselamatkan oleh saya. Sebagai hasilnya, saya menemukan penyelidikan rumah Raja Fei Yun beberapa hari yang lalu. Putri Anda mengancam saya untuk membingungkannya dan melewati rumah tua itu. Saya juga memiliki sertifikat rumah kuno saya. Akibatnya, sekarang kamu telah datang begitu banyak dalam satu waktu, kamu masih rumah tangga hitam, jika ini ditemukan. Oke, aku mengerti maksudmu. Perlahan-lahan melambaikan tangannya, pria paruh baya itu segera tampak sadar, dengan sungguh-sungguh berkata, adik laki-laki. Saya telah mendengar Yaner berbicara tentang konsekuensi sebelum ini, Anda dapat mengambil risiko hidupnya dan mengambilnya, menyelamatkan hidupnya, sebagai seorang ayah terima kasih banyak. Tapi perjalanan kami terkait dengan puluhan ribu kehidupan spiritual di Dongzu, yang hanya dapat berhasil, bukan gagal. Untuk alasan ini, beberapa hal, meskipun bukan keinginan saya, juga merupakan pilihan terakhir. Kita harus dipertanggungjawabkan, karena kita benar-benar tidak bisa memikirkannya, ada tempat yang lebih baik untuk tinggal daripada di sini. Kamu juga tahu bahwa sekarang penyelidikan di luar sangat ketat, dan setiap rumah di kota juga akan digerebek dari waktu ke waktu. Yaner sekarang memiliki identitas rumah ini karena hubunganmu. Bahkan jika Anda tidak ingin bekerja sama, dia dapat sepenuhnya memblokir penyelidikan luar. Alice tidak bisa membantu tetapi Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi merasa ngeri. Apa maksudmu? Tidak mungkin untuk membunuh atau membunuh? Tidak, aku hanya ingin mengatakan. Aku harap kamu akan bekerja sama dengan kami, dan jangan memaksa kita untuk melakukan hal-hal yang terlalu buruk. Dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Dan lelaki paruh baya itu memandang Zuo Fan dan menghela nafas, kami tidak akan memperlakukan ayah dan anakmu sebanyak di bawah tahanan rumah. Selama kami selesai, kami akan segera membebaskan Anda. Tentu saja, jika Anda mau bekerja sama, kita bahagia bersama. Lagi pula, kau adalah keponakanku, bukan? Hahaha. Dengan pandangan ragu-ragu, Zuo Fan menatap Ti kuno di sekitarnya, seolah-olah mempertimbangkan keselamatan anak-anaknya. Dia mengangguk tak berdaya, tapi... Bagaimana aku bisa mempercayaimu dan tidak melukai ayah dan anak kita? Reputasi keluargaku Sangguan. Dengan kilat di matanya, pria paruh baya itu harus mengeluarkan suara. Mau tak mau terkejut, Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi berteriak keluarga Sangguan. Apakah Anda klan pertama di Dongzu, keluarga Sangguan? Ya, orang tua itu adalah pemilik keluarga Sangguan, Sangguan Fei Xiong. Mengernyit sedikit, pria paruh baya itu berteriak keras. Lalu menunjuk putrinya dan pemuda itu, ini putriku, Sangguan Qingyan, keponakanku, Sangguan Yulin. Di sini semua duduk penatua yang setia dari keluarga Sangguan saya. Tubuh itu tidak bisa menahan tetapi kaget. Zuo Fan tidak bisa percaya bahwa semua tuan dari keluarga pertama Dongzu, keluarga Sangguan, ada di sini. Dengan cara ini, salah satu dari 9 Raja Pedang, penguasa kota Fei Yun. Sangguan Fei Yun adalah milikmu. Dia adalah saudaraku. Menyipitkan matanya sedikit, Sangguan Fei Xiong menggertakkan giginya dengan kebencian, namun... Karena dia mengkhianati Dongzu dan melemparkan ke sini ke Jianzun dari Zhongzu yang tak terkalahkan,
orang tua itu tidak akan pernah memiliki saudara ini lagi. Dia mengambil kembali Dongsu Zibao yang telah dia curi di sini. Adik kecil, saya harap Anda dapat melihat bagian kita dalam aliansi 4 negara, membantu kami membantu, dan membantu kami menyembunyikan bentuk tubuh kami. Saya tidak bisa menahan diri, Zuo Fan menatap tajam ke dalam mata bijak Sangguan Fei Xiong dan menganggukkan kepalanya dengan sengit. Tenang, Paman, semua orang adalah milik Anda. Saya pasti akan membantu keluarga Sangguan kami menyelesaikan rencana bagus kali ini. Oke, tunggu, apa yang kamu bicarakan? Tampaknya dia terpana oleh kesombongan ini. Sangguan Fei Xiong mengangguk dengan keras dan berteriak keras, tetapi dia segera bereaksi, menatap Zuo Fan tanpa alasan yang jelas. Kamu baru saja memanggilku apa? Menggosok hidungnya dengan ringan, Zuo Fan tersenyum dan berkata tanpa malu-malu, Paman, apakah Anda baru saja mengenali saya sebagai keponakan? Mengapa Anda segera melupakannya? Dengan itu, Zuo Fan juga menepuk kepala kecil Santong kuno di sebelahnya, dan berkata dengan wajah puas, anak ketiga kecil, kita akan menjadi keluarga yang terkenal di masa depan. Ketika kita dan paman kita kembali ke Dongzu, siapa yang berani menggertak kakek kita? Langsung melaporkan nama keluarga pejabat itu, saya pikir siapa yang berani memecahkan tanah ketika dia terlalu tua? Kita tidak akan pernah harus hidup dalam keributan, hahaha. Ya, mari cari peluang lain untuk membawa orang kembali ke Shizu, dan bunuh semua yang mengejar kita, untuk mencegah masalah di masa depan. Gu Santong mendengar. Juga sibuk dengan kepala mungilnya yang imut dan tertawa jahat. Melihat ini, semua orang yang hadir tercengang. Nenek, seekor beruang, baru saja 2 ayah dan anak ini masih takut pada sesuatu, dan sekarang mereka telah mengubah wajah dan memeluk paha mereka. Terlalu memalukan.